Selamat pagi umat Allah di mana saja berada. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Bersama saya Suster Bakita PPYK dalam Renungan Harian Katolik Paroki Santo Yosef Jember hari Sabtu 18 Februari 2023 Pekan Biasa ke-6 dengan tema renungan Berani Keluar dari Zona Nyaman. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Markus bab 9 ayat 2-13 dikisahkan tentang Yesus yang naik ke atas Gunung Tabor untuk berdoa bersama dengan 3 muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah. Pakaiannya juga menjadi putih, berkilau-kilauan. Menurut Injil Markus, wajah Yesus berupa-rupa sedemikian rupa hingga bercahaya seperti matahari. Sementara pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Peristiwa ini sering disebut sebagai transfigurasi. Peristiwa transfigurasi ini diimani sebagai salah satu dari 5 peristiwa penting dalam kehidupan Yesus. Yang pertama, pembaptisan, penyalipan, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Pada waktu peristiwa itu, terdapat 3 murid Yesus bersama dengan dia. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus menawarkan untuk mendirikan 3 kemah karena mereka sungguh bahagia. Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus ingin tinggal di atas gunung dalam kemuliaan dan kebahagiaan transfigurasi. Namun ia tidak menyadari konsekuensi dari keinginannya. Lebih dari itu, dia tidak menyadari bahwa kemuliaan itu mesti dicapai lewat perjuangan, perubahan, jatuh bangun, dan penderitaan. Dan yang harus diketahui adalah tidak ada kebangkitan tanpa salib. Melalui Tabor kita menuju Golgota. Permintaan Petrus untuk mendirikan kemah di atas Gunung Tabor menunjukkan suatu sikap nyaman. Petrus dan teman-temannya terlena dalam zona nyaman dan tidak mau beranjak dari situasi itu. Oleh karena itu, Yesus tidak membiarkan para muridnya terlena dalam kenikmatan hidup. Dia mengajak mereka turun dari gunung untuk ikut mengambil bagian dalam peristiwa keselamatan. Ajakan Yesus untuk turun gunung merupakan pelajaran yang penting bagi para murid maupun kita umat beriman yang menjadi pengikut Kristus sendiri, bahwa kenyamanan di atas Gunung Tabor tidak berarti apa-apa. Kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan, status, jabatan mesti ditinggalkan untuk mencapai kemuliaan yang lebih besar. Yesus sendiri rela meninggalkan zona nyaman dan masuk dalam zona yang tidak nyaman demi menyelamatkan manusia. Yesus juga hendak mengajarkan kepada para murid bahwa kemuliaan Golgota lebih agung daripada kemuliaan Tabor. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ada banyak tawaran duniawi yang benar-benar menjanjikan kenikmatan dan kenyamanan untuk hidup kita. Namun, hanya ada satu tawaran yang benar-benar menjamin kebahagiaan sejati, yakni tawaran Tuhan. Tawaran Tuhan adalah kesetiaan dalam penderitaan dan perjuangan untuk memperoleh kebahagiaan hidup abadi. Akan tetapi, terkadang kita merasa sulit untuk mendengar tawaran Tuhan, karena kita sibuk dengan diri kita sendiri dan terbuai dengan kenikmatan duniawi. Kita cenderung tinggal di zona nyaman seperti yang dialami Petrus, Yakobus, dan Yohanes.
Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Sikap semacam ini akan menyulitkan kita untuk melihat rencana Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita yang kita jalani setiap hari. Maka, melalui Injil hari ini, Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan di Gunung Tabor akan kita alami jika kita mau berani meninggalkan zona nyaman dan berani berjalan menuju Golgota. Kebahagiaan akan kita dapatkan jika kita mampu bertahan dalam penderitaan, cobaan, dan salib hidup kita. Pertanyaan bagi kita, langkah baiknya untuk bisa direfleksikan, apakah kita sudah berani untuk meninggalkan zona nyaman atau Gunung Tabor dalam hidup kita dan berani bergerak menuju Golgota? Masih ada banyak tabur-tabur lain dalam hidup kita. Yesus mengajak kita untuk berani turun dan menuju ke Golgota. Dan tentu saja untuk dapat turun dari Gunung Tabor, zona nyaman hidup kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berani untuk berubah dan mengendalikan diri dari kenikmatan duniawi, dan lebih khusus berani keluar dari zona nyaman. Sebab tidak ada Gunung Tabor tanpa ada puncak Golgota. Tak ada kebangkitan atau kemuliaan tanpa salib. Dan ketika kita telah mencapai Golgota, maka Allah akan menjadikan kita sebagai anaknya dan berkenan di hadapannya. Dan ingatlah, Tuhan akan senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada siapa saja yang senantiasa mau melaksanakan kehendak-Nya. Bagaimana dengan kita? Tabor atau Golgota? Pilihan mana yang pertama yang akan kita pilih? Tuhan memberkati.